guys, kalian lihat gak tadi video apa? Kalian tahu gak sih video apa yang tadi kita tampilin? Coba yuk kita tanya ke teman-teman kita tentang video tadi. Let's go. Kalian tahu itu video apa? Tahu kok itu video apa? Tahu? Iya tahu. Tahu penjuru bahasan kan? Betul. Terus apa pendapat kalian tentang profesi itu? Apa ya? Agak bikin deg-degan sih. Menarik sih. Kayaknya asik. Kalau penjuru bahasan lebih detail dalam konteks lintas budaya, kalian tahu? Nggak tahu. Apa ya? Kurang tahu sih. Wah, ternyata pada banyak yang nggak tahu nih. Kalau gitu coba kita simak yuk pendapat-pendapat narasumber berikut tentang penjuru bahasan konteks lintas budaya. Interpreting itu adalah mengkomunikasikan pesan, bukan menerjemahkan. Tapi mengkomunikasikan pesan secara lisan kepada pendengar dengan cara yang mudah dipahami oleh pendengar dan dengan bahasa yang lazim digunakan di dalam bahasa pendengar. Biasanya kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi dan interpretasi itu, menurut aku yang paling penting dalam komunikasi itu adalah lawan bicara kita itu mengerti. Jadi kalau misalnya kalian fokus ke pendidikan, mungkin ada beberapa tata bahasa yang harus kalian perhatikan. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbicara tentang komunikasi dan interpretasi, biasanya bagaimana menyampaikan sebuah pesan itu agar bisa diterima dengan jelas dengan pihak yang lain, sehingga perpindahan komunikasi yang ada itu terjadi dengan benar gitu. Sangat dibutuhkan karena dalam menjuru bahasakan kita tuh harus paham budaya dari bahasa pembicara atau bahasa sumber dan kemudian mengkomunikasikan pesan pembicara ke pendengar dengan tetap mempertahankan budaya pendengar. Jadi harus ada keseimbangan. Ini budayanya A, kita harus bisa mengkomunikasikannya ke dalam bahasa B dengan budaya yang tepat di bahasa B. Beberapa negara itu mempunyai pasti culture-nya berbeda, sehingga pemahaman mereka tentang gaya tubuh aja udah bisa dianggap berbeda gitu. Makanya kita perlu memahami kedua culture. Contohnya kalau misalnya di luar negeri itu pegang kepala itu biasa gitu, justru sebuah penyemangat. Nah, sedangkan kalau di Indonesia disebutnya kurang ajar. Nah, begitu pula dengan penggunaan bahasa. Ya banyak, kalau di G20 itu susah. G20 Australia, G20 Jepang, G20 Argentina. Kemarin di G7 Hiroshima. Ini kan kepala-kepala negara yang membawa budaya mereka masing-masing, pandangan mereka masing-masing, pendapat mereka masing-masing. Ya, dan semuanya ini berbeda-beda. Itu harus bisa kita komunikasikan dengan tepat. Bukan hanya kata-katanya, tapi maksud sesungguhnya dari mereka, dan itu sangat syarat budaya. Dan itu tantangan besar. Apalagi kita bicara kepala negara ya. Yang kalau kita salah, ya, itu akibatnya bisa dua. Bisa perang atau bisa kacau balau nanti dunia. Ya, tantangan terbesar adalah memahami budaya pembicara dan budaya pendengar. Itu tidak mudah. Ya, cara orang Australia berbicara tentu berbeda dengan cara orang Inggris berbicara. Karena budaya mereka beda meskipun sama-sama bahasa Inggris. Amerika pun berbeda. India kan juga menggunakan bahasa Inggris, tapi budayanya totally different kan, sangat-sangat jauh berbeda. Dan kita harus paham itu. Dan itu yang menjadi tantangan. Tantangannya adalah ya, terkadang kita nggak tahu benar budaya mereka gitu. Karena terkadang aku interpretasi itu beberapa karena ini konteksnya bukan pendidikan banget gitu, jadi tidak terlalu formal, bahkan terkadang dalam obrolan biasa, dan mereka itu suka pakai kata-kata slang mereka gitu, dan itu terkadang agak susah diikutin karena contohnya di Amerika itu ada beberapa states, 52 atau 53 states gitu, dan setiap states itu mempunyai slang tersendiri gitu. Mempelajari budaya masing-masing.
Setiap kita melakukan penjuru bahasaan, kita harus tahu dulu ini yang berbicara siapa. Seperti kalau saya kemarin, contoh paling gampang itu adalah di G7 di Hiroshima, Jepang. Jepang itu mempunyai budaya yang sangat berbeda. Kita harus paham dulu nih, orang Jepang akan memanggil misalnya presiden lain dengan nama atau ada istilah lain yang akan mereka gunakan. Lebih ke research sih, karena kalau aku interpret itu kebanyakan sih tidak terlalu formal gitu. Kalau misalnya yang formal, biasanya mereka kan jarang pakai bahasa slang gitu kan, atau misalnya bahasa keren mereka di state mereka gitu, aksen mereka itu. Jadi menurutku nggak terlalu masalah kalau misalnya dalam konteks pendidikan itu lebih formal dan menggunakan tata bahasa yang sangat teratur gitu loh. Skill yang pertama, berbicara di hadapan publik. Ya, itu penting karena kita berbicara untuk publik. Ya, meskipun publik di sini adalah audiens yang terbatas. Kedua adalah kemahiran kita dalam menggunakan dua bahasa kerja, yaitu kalau seperti saya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita harus benar-benar mahir dalam dua bahasa ini dan bisa berbicara secara aktif ya, dan komprehensif dan akurat. Kita juga harus memiliki kemahiran untuk memahami budaya dari pembicara dan juga budaya pendengar. Jangan sampai kita salah nanti menangkap maksud dari si pembicara. Karena kita bukan menerjemahkan kata, kita menyampaikan pesan. Dan pesan itu adalah maksud dari pembicara. Kalau misalnya kalian suka nonton yang kayak Sheldon, Friends, ya dari percakapan mereka itu bisa kita belajar gitu. Kemudian research lagi untuk ungkapan-ungkapan, atau misalnya kalau ungkapan-ungkapan boleh dipelajari lagi, di research lagi. Seperti yang sudah kita simak dari penjelasan para narasumber tadi, kita menjadi tahu apa itu interpreting, apakah lintas budaya penting dalam interpreting, tantangan, cara mengatasi tantangan, dan skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang interpreter. Maka dari itu, kita dapat membuat kesimpulan, ternyata masih banyak ya orang yang sebenarnya belum tahu apa itu penjuru bahasaan. Dan masih banyak juga orang yang menyangka penjuru bahasaan ini sama dengan penerjemahan loh. Jadi setelah menonton video ini, kita semua menjadi tahu ya, ternyata penjuru bahasaan bukan menerjemahkan, tapi mengkomunikasikan pesan secara lisan kepada pendengar dengan cara yang mudah dipahami oleh pendengar. Kita juga tahu ternyata menjadi seorang juru bahasa itu, kita harus memahami budaya pendengar agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila terjadi kesalahan penjuru bahasaan, mungkin dapat menimbulkan konflik jika hal itu terjadi dalam pertemuan tingkat tinggi. Nah, tadi selama kita kasih tahu kesimpulan pendapat-pendapat narasumber, ada video-video kan tuh? Teman-teman Cleverloom sempat belajar di Pustanda loh. Pustanda itu singkatan dari Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Di sana kita bertemu dan mewawancarai para juru bahasa profesional lainnya dan juga mendapat kesempatan untuk berlatih secara langsung untuk menjuru bahasakan secara simultan dengan menggunakan bilik dan alat-alat lainnya yang telah disediakan. Jadi kita bisa banget nih merasakan langsung gimana sih rasanya menjadi seorang juru bahasa. Halo guys, gimana? Kalian udah lihat kan video penjelasan dari narasumber kita tadi? Semoga bisa kasih insight ya buat kalian semua yang pengen jadi juru bahasa. Segini dulu aja ya video dari kita. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you guys for watching. Have a good day. Bye-bye.